Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami kelompok satu akan mempresentasikan tugas besar kami yang berjudul Deteksi dan Klasifikasi Gangguan Jaringan Listrik Menggunakan Mesin Learning. Yang dimana anggota kelompoknya ada Brahman Dityo, ada Ahmad Zaki Bibi, ada Muhammad Isa Komar Sidik, dan ada Satrio Nugroho. Di sini juga ada perumusan masalah dan tujuan yang dimana untuk identifikasi masalah, gangguan pada jaringan transmisi daya dapat menyebabkan kerusakan infrastruktur yang fatal jika tidak diisolasi dengan cepat, yang dimana analisis kami manual terhadap sinyal arus dan tegangan, yang dimana memerlukan waktu komputasi yang tinggi dan rentan terhadap human error. Lalu untuk tujuan penelitian, kami juga mengembangkan dan mengimplementasikan model machine learning untuk mendeteksi keberadaan anomali pada sinyal jaringan, mengklasifikasikan jenis gangguan LG, LL, LLG, triple L, dan triple LG. Lalu juga ada berjalan secara real time dengan presisi tinggi. Next. Di sini juga ada deskripsi dataset dan pra-pemrosesan data yang dimana kami memiliki 6 parameter fitur input. Ada arus IA, IB, dan IC, yang dimana ada tegangan VA, VB, dan VC. Lalu untuk target kelas 6, ada di sini ada 6 kelas yang dimana secara rincinya ada normal, ada line to ground, line to line, double LG, lalu juga ada eh, triple LG dan triple L. Untuk metode prosesan di sini ada tiga. Yang pertama ada pembersihan data yang digunakan untuk menghapus missing values dan outlier ekstrim. Lalu juga ada normalisasi standar scalar yang dimana untuk menstabilkan konvergensi dan mengurangi bias variansi. Lalu juga ada train test split untuk pembagian data latih dan uji validasi model. Lalu ada eksplorasi data atau EDA. Setelah data bersih, kami melakukan exploratory data analysis atau EDA untuk memahami karakteristik dataset secara lebih mendalam. Nah, di sini ada dua fokus utama yang kami analisis. Yang pertama adalah distribusi kelas. Pada bagian ini kami mengecek apakah distribusi antar kelas target seimbang. Ketidakseimbangan kelas bisa menyebabkan model cenderung bias ke kelas mayoritas, sehingga perlu diantisipasi sejak awal. Lalu yang kedua, ada korelasi fitur. Kami mengevaluasi hubungan linear antara sinyal arus dan tegangan terhadap jenis gangguan yang terjadi. Nah, pada temuan menariknya, terdapat fluktuasi tegangan asimetris menjadi indikator yang kuat untuk mendeteksi gangguan fase tunggal seperti LG dan LL. Lalu, hasil EDA ini akan menjadi landasan dalam pemilihan fitur dan strategi pelatihan modul selanjutnya. Next. Lalu ada dinamika pelatihan model deep learning atau CNN. Pada slide ini, kami menampilkan dinamika pelatihan model pertama yang kami coba yaitu Convolutional Neural Network atau CNN. Pada slide ini, kami menampilkan dinamika pelatihan model pertama yang kami coba yaitu Convolutional Neural Network atau CNN. Nah, pada bagian ini kami memantau dua hal utama selama proses pelatihan. Yang pertama, misclassification rate atau seberapa besar tingkat kesalahan klasifikasi model dari epoch ke epoch. Lalu, deteksi kelas minoritas, seberapa baik model menangani kelas yang sulit. Dibedakan, misalnya membedakan antara gangguan LL dan LLL yang memiliki pola sinyal yang cukup mirip. Lalu ada grafik pelatihan yang menunjukkan bahwa CNN memang mampu menangkap pola yang kompleks, namun ada trade-off yang perlu kita evaluasi lebih lanjut yang akan kita bahas di slide berikutnya. Next.
konspirasi dan pemilihan model. Kami menguji CNN dan Random Forest. Meskipun CNN akurat, Random Forest terpilih karena latensi inferensinya jauh lebih rendah, sangat krusial untuk kebutuhan sistem real-time kami. Untuk convolutional neural network, performa poin pertama itu performa baik pada pola kompleks, yang kedua itu membutuhkan resource komputasi lebih besar, kemudian latensi inferensi relatif lebih tinggi. Kalau untuk random forest yang model kita pilih, poin pertama itu ada stabilitas generalisasi unggul, kemudian tahan terhadap noise sinyal, dan latensi inferensi sangat rendah. Next. Untuk evaluasi kinerja kinerja modelnya berdasarkan confusion matrix random forest, kami memiliki tingkat kesalahan yang minim. Analisis fitur importance juga mengonfirmasi bahwa parameter arus dan tegangan memberikan kontribusi bobot tertinggi pada akurasi model. Next, untuk Oke, slide ini akan dibaca oleh teman saya Zaki Habibi. Oke, selanjutnya eh, arsitektur deployment. Setelah model dievaluasi, kami melanjutkan ke tahap deployment system. Berikut arsitektur yang kami rancang yaitu infrastruktur cloud. Infrastruktur cloud yaitu proses pelatihan dan komputasi berat dieksekusi berbasis cloud, sehingga tidak bergantung pada spesifikasi perangkat lokal. Lalu selanjutnya yaitu manajemen model. Untuk manajemen model ini, itu model dan scalar disimpan dalam format terkompresi menggunakan pickle and job lib, sehingga mudah dimuat kembali saat inferensi. Selanjutnya antarmuka gradio atau dashboardnya, yaitu kami membangun antarmuka berbasis gradio yang merupakan input pengguna langsung ke fungsi prediksi, sehingga siapapun yang mencoba sistem ini tanpa perlu coding. Lalu yang terakhir yaitu integrasi API via HTTP POST. Sistem juga dapat diakses secara terprogram menggunakan CURL dengan respons dalam format JSON. Ya, ini cocok untuk integrasi ke sistem lain. Nah, demonstrasi sistem. Sekarang kita masuk ke bagian yang eh, paling menarik, yaitu demonstrasi langsung sistem kami. Kami menyiapkan 3 skenario, yaitu pengujian dengan data kondisi normal, yaitu jaringan listrik dalam keadaan seimbang. Kita lihat apakah model mampu mengenali kondisi ini dengan benar. Lalu skenario 2 itu pengujian dengan kondisi gangguan asimetris. Spesifikasinya jenis line to ground atau LG ini adalah salah satu jenis gangguan yang paling umum terjadi di lapangan. Oke, langsung ke ininya aja pengujiannya. Oke, di sini ada link GitHub yang sudah kami buat yang berisikan sorry, yang berisikan folder hasil training dan juga eh recruitments-nya. Recruitments ini berisi library-library yang diunduh. Lalu di sini merupakan langkah-langkahnya yang bisa dijalankan oleh pengguna. Di sini sudah saya sediakan link juga yang untuk akses web app-nya. Tinggal kita klik. Oke, di sini sudah muncul untuk dashboard-nya. Di sini sudah ada slot untuk kita inputkan nilai arus,
dan tegangannya untuk mendeteksi jenis gangguan listrik. Di sini juga sudah ada contoh yang kami berikan, jadi kita tinggal klik saja dan dia akan otomatis terinput, lalu kita tinggal submit. Nah, di sini hasil prediksinya langsung muncul, itu normal dengan indikator berwarna hijau yang menandakan prediksi normal ya. Di sini untuk model machine learning ini tuh sangat yakin dengan hasil ini, dapat dibuktikan dengan tingkat konfidensi yaitu 87%, dan sistem juga menyimpulkan bahwa jaringan beroperasi dengan aman dan tidak ada gangguan yang terdeteksi. Lalu untuk skenario kedua, nah, ini sudah terganti ya, untuk skenario kedua langsung otomatis. Kita tinggal submit. Di sini dia mendeteksi anomali secara instan dan mengeluarkan indikator berbahaya berwarna merah. Model mengklasifikasikan gangguan ini sebagai LG fault atau line to ground atau gangguan satu fase ke tanah. Di sini juga ada probabilitas per kelasnya dan persenan-persenannya. Untuk analisisnya itu karena sifat datanya yang cukup fluktuatif, model memberikan tingkat konfidensi sebesar 56% untuk LG fault, dan menariknya sistem juga tetap memperhitungkan kemungkinan gangguan lain seperti LLL, lalu ada LG fault, dan juga probabilitas lainnya. Namun LG fault tetap menjadi probabilitas tertinggi dan keputusan final dari model. Oke. Untuk demonstrasinya sudah selesai. Lalu selanjutnya ada kesimpulan dan rencana pengembangan. Kesimpulan objektif itu implementasi machine learning mampu memberikan kerangka kerja klasifikasi gangguan listrik end-to-end dengan tingkat konfidensi prediksi terukur dan latensi yang memenuhi syarat operasional di bawah 3 detik. Untuk rencana pengembangan lanjutannya, pengayaan dataset dengan skenario noise sinyal, transient dinamis tinggi. Lalu selanjutnya juga ada migrasi ke production grade cloud server AWS GCP. Lalu yang terakhir ada optimasi model untuk edge devices berbasis microcontroller. Demikian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.